Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah hari-hari masa-masa yang sukar hari-hari ini, perbanyaklah kita memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat satu pujian, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan apapun juga. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita pujikan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan.
terpujilah namamu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Haleluya. Ya Rabaya Shankara Maramaya Shiriririririririri. Oh Ramaya Shiriririririririri. Haleluya Ramaya Shakaramo. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Engkau Tuhan yang mampu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan masih sanggup, Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Tuhan kami yang kami percaya dan kami muliakan. Terima kasih, kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi, beri hikmat, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami butuh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari pergunakan kesempatan yang indah malam hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi apa yang namanya masa-masa sukar, masa-masa sulit, ya. Apalagi hari-hari ini kalau kita dengar tentang virus corona yang semakin hari semakin tidak karuan, ya, menyerang berbagai macam usia, berbagai macam tingkat pendidikan, siapapun bisa kena virus corona, saudara. Nah, malam hari ini kita lihat bahwa keadaan yang semakin sulit, keadaan yang sukar, saudara. Apa sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi hal demikian? Saya percaya bahwa orang yang percaya, dia pasti punya iman, punya keyakinan bahwa di balik itu semua pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan belajar dalam satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ishak, saudara. Ishak ketika menghadapi satu kelaparan di negeri itu, apa yang dia lakukan? Teladan apa yang dapat kita pelajari dari seorang tokoh yang bernama Ishak? Nah, malam hari ini saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya bacakan, ya. Kejadian 26 ayat yang pertama. Ayat pertama saja. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar,
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudara, dalam zaman Ishak, saudara, ada yang namanya terjadi kelaparan. Di negeri itu terjadi satu kelaparan, kesulitan bahan pangan, kesulitan makanan. Ya, nah di sini tidak dijelaskan bahwa kelaparan di situ saya percaya pasti hebat, saudara. Pasti banyak orang mengalami kematian, ada yang dikatakan, nah, saya percaya banyak orang kekurangan akan makan. Nah, dalam kondisi yang demikian, sama seperti hari-hari ini, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang juga banyak yang mengalami kelaparan, kesulitan untuk makan, saudara. Ya, banyak juga yang terjadi kena virus corona. Ini kan sesuatu yang sulit, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah, dalam kondisi yang demikian, pada zaman Ishak juga mengalami hal yang demikian, ya, masa-masa kekeringan, masa-masa kesulitan. Nah, saudara, kita lihat teladan apa seseorang, teladan Ishak ketika Ishak mengalami kelaparan, ya, di negeri yang dia tempat tinggal. Nah, teladan yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kelaparan itu boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, bencana boleh terjadi. Memang itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya? Nah, ketika kelaparan itu terjadi, apa teladan yang diberikan oleh Ishak, saudara? Yang pertama, ya, Alkitab mengatakan, saya baca ayat yang ke-26, Kejadian pasal yang ke-26, ya, ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, teladan yang diberikan Ishak malam hari ini adalah dia tetap memegang bahwa janji Tuhan itu dapat dipercaya. Sekalipun banyak orang meragukan akan janjinya Tuhan. Sekalipun di masa-masa yang sukar banyak orang mulai ragu, Tuhan, janjimu mana? Ya. Tetapi justru di masa-masa sukar ini, perkuat iman saudara, ya, perkuat percaya saudara, sekalipun fakta kenyataannya itu belum terjadi, saudara. Ishak menyadari hal ini, tetapi dia percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, dia akan tetap mempercayai janji Tuhan itu. Jadi teladan yang pertama yang diberikan oleh Ishak adalah dia memegang janjinya Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Banyak orang berkata, mana janji Tuhan? Saya sakit belum disembuhkan Tuhan. Saya terpuruk belum diangkat oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu hal yang buruk. Ya, saya percaya karena rencana Tuhan dalam Yeremia 29:11 bahwa Tuhan punya satu rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, saudara. Tapi kalau iblis dikatakan akan membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Tapi faktanya Ishak, dia tetap memegang akan janji Tuhan, ya. Dia tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Teladan yang pertama yang diberikan oleh Ishak adalah, ya, dia tetap begitu percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun keadaannya, negerinya itu belum dipulihkan, sekalipun hidupnya belum diangkat oleh Tuhan, saudara. Ya, karena saya percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengangkat, itu tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya waktu. Pengkhotbah 3:11 mengatakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang penting apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya saja, saudara. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya, karena kebimbangan itu makanan iblis, ya. Oleh karena itu malam hari ini percayalah, Tuhan bisa menolong hidup saya dan saudara. Dari teladan yang pertama adalah Ishak tetap memegang janji Tuhan.
Teladan yang kedua apa, saudara? Dalam keadaan kesulitan, saudara, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan timbul kelaparan di negeri itu, ya, apa teladan Ishak? Alkitab mengatakan ayat yang ke-6 dalam Kejadian 26 ayat yang ke-6. Dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ketika dia mendengar firman Tuhan, ya, firman Tuhan dia dengar, saudara. Yang kedua adalah dia mau mentaati firman Allah. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, saudara, untuk kita mentaati firman Tuhan itu sangat sulit, saudara, ya. Tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Engkau harus taat. Ya, ketaatan di masa yang sukar itu sangat penting, saudara. Ya, bagaimana dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 tentang di perkawinan di Kana, pada satu kali Yesus diundang di pesta perkawinan itu. Di pesta perkawinan itu ada kekurangan anggur, saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka kekurangan anggur? Ya, ibu Yesus datang kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka harus turuti. Yesus katakan, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka mentaati perkataan Yesus. Ya, sekalipun itu belum terjadi mujizat, tapi karena mereka mau taat. Ya, apa yang terjadi ketika mau melakukan firman Allah? Mentaatinya, mujizat akan terjadi. Kunci yang kedua, saudara, teladan yang diberikan oleh Ishak. Sekalipun dia belum diangkat oleh Tuhan, sekalipun dia belum dipulihkan oleh Tuhan, dia tetap belajar taat. Ya, memang ketika dia belajar untuk taat, sepertinya berat, saudara. Itulah firman. Ya, itulah firman, saudara. Ketika kita belajar untuk taat, kita lihat, ya, pasti Tuhan akan pulihkan. Yang penting kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Hari-hari ini memang masa-masa sukar. Virus corona semakin menjadi-jadi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, lebih hebat dari virus corona. Yesus kita tuh Yesus luar biasa. Kuncinya apa? Taati firman Tuhan. Jangan memberontak. Ya. Nah, teladan yang kedua yang diberikan oleh Ishak dalam masa-masa sukar, dia belajar taat. Sekalipun kondisi situasinya tidak mendukung dia, sekalipun kondisi situasinya tidak mendukung dalam dia untuk taat, dia tetap belajar untuk mentaati firman Tuhan. Ketika dia belajar mentaati firman Tuhan, saya percaya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat akan menopang, akan mengangkat hidupnya. Karena saya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara, itu kunci yang kedua, teladan yang kedua. Teladan yang ketiga, yang terakhir apa, saudara? Ya, teladan yang ketiga, ya, apa? Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kejadian 26 atau ayat 12 sampai yang ke-13 saya akan baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, jangan diam, saudara. Ya, artinya apa? Ishak ini di masa-masa sukar, ya, dia tetap berusaha karena dia percaya dia punya Tuhan yang hidup. Di masa-masa sukar dia menabur, saudara. Ya, di mana dia menabur di masa yang sulit, saudara. Artinya apa? Kalau kita perhatikan hari-hari banyak orang susah untuk cari pekerjaan, ya. Banyak orang susah untuk makan, saudara. Ya, untuk ini usaha apa? Bekerja apa? Ya. Tetapi saudara, dalam kondisi yang seperti ini kita lihat Ishak tetap menabur. Artinya apa? Dalam keadaan kondisi yang sulit, dia tetap giat bekerja. Urusan memberkati itu urusannya Tuhan. Saudara bisa buka usaha apapun juga, ya, jualan apapun juga, sekalipun itu kecil, saudara. Kalau disertai dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia, Tuhan bisa memberkati. Ya, sekalipun sekarang masa-masa sukar, kita punya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan putus asa. Tetap giatlah.
Karena ada tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup saudara. Apapun pergumulan saudara, ikuti teladan Ishak pada malam hari ini. Di masa yang sukar, masa yang sulit, dia tetap menabur benih. Padahal zaman itu adalah zaman kering, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, saudara. Tetapi dia tetap menabur. Ada Tuhan yang hidup. Ketika orang benar menabur, ketika orang anak Tuhan bekerja, apapun usaha saudara hari-hari ini, sekalipun itu kecil, kalau ada di tangan Tuhan, percayalah, Dia akan memberkati. Puji Tuhan, biar renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita angkat pujian refnya saja ya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu yang sudah mengajar kami Tuhan dalam masa-masa yang sukar. Biar kami tetap pegang janji-Mu. Kami boleh belajar taat. Kami boleh belajar untuk menabur. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa menyerahkan keadaan saudara-saudara kami yang seiman dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka. Jika mereka mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan campur tangan-Mu. Jika mereka mengalami Tuhan kelemahan dalam tubuh mereka, sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan dengan darah-Mu yang hidup, darah-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, jika ada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu, campur tangan malam hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan umat-Mu malam hari. Berkati umat-Mu. Engkau jaga, Engkau lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Bentengi dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi umat, Engkau mengasihi jemaat, Engkau mengasihi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Jaga lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau jaga, Engkau lindungi juga setiap orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, apapun kesulitan mereka, Tuhan tolong campur tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang indah malam hari ini, hamba boleh mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati jemaat-Mu malam hari ini, apapun keadaan mereka, Engkau memberkati. Terima kasih, kami ucap syukur pada malam hari ini. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.